Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Maureen Zenita, dengan NPM D2200171, Rani Melawatia dengan NPM D220017442, Salma Muhafilah dengan NPM D2201754, dan Wilda Fatimah dengan NPM D2201784. Kami akan mempresentasikan materi mengenai korelasi parsial. Pengertian analisis korelasi parsial. Uji korelasi parsial adalah suatu teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji taraf hubungan antara variabel X1 dengan Y pada kondisi variabel X yang lain, misalnya X2, X3, dan sebagainya. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran yang erat. Hubungan atau relasi ini antara variabel bebas dan variabel tak bebas menggunakan pengontrol salah satu variabel bebas guna melihat korelasi natural di antara variabel yang tidak terkontrol tersebut. Satu buah variabel yang menjadi bukti akan berpengaruhnya ini dikendalikan maupun dibuat tetap atau menjadi variabel kontrol. Dapat diartikan bahwa korelasi parsial adalah pengukuran hubungan antara dua variabel dengan mengontrol atau menyesuaikan efek dari satu atau lebih variabel lain. Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel, penulis memberi kriteria sebagai berikut. Menurut Sarwono tahun 2006, jika 0 tidak ada korelasi antara dua variabel, jika 0 sampai 0,25 korelasi sangat lemah, jika 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup, jika 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat, jika 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat, dan jika 1 korelasi sempurna. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. 0,00 sampai 0,199 tingkat hubungan sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 tingkat hubungan rendah, 0,40 sampai 0,599 tingkat hubungan sedang, 0,60 sampai 0,799 tingkat hubungan kuat, 0,80 sampai 1,000 tingkat hubungan sangat kuat. Perhitungan analisis korelasi parsial secara manual. Rumus korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Jadi, korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut tetap atau dikendalikan. Ada 3 koefisien korelasi parsial untuk hubungan yang melibatkan 3 variabel dengan dirumuskan sebagai berikut. Rumus koefisien korelasi parsial antara Y dengan X2 apabila X1 dikendalikan yaitu RYX2 dikendalikan oleh X1 sama dengan RYX2 dikurangi RYX1 dikali RX1 X2 dibagi akar dalam kurung 1 dikurangi R kuadrat YX1 dikali dalam kurung 1 dikurangi R kuadrat X1 X2 dengan keterangan RYX2 dikendalikan X1 yaitu korelasi parsial antara Y dengan X2 apabila X1 dikendalikan. RYX2 yaitu korelasi antara Y dengan X2, RYX1 yaitu korelasi antara Y dengan X1, RYX1 X2 yaitu korelasi antara X1 dengan X2. Hubungan antara variabel bebas X1 dengan variabel terikat Y apabila X1 tetap. Gambarnya bisa dilihat di bawah sini. Yang kedua, ada rumus koefisien korelasi parsial antara Y dengan X1 apabila X2 dikendalikan yaitu RYX1 dikendalikan oleh X2 sama dengan RYX1 dikurangi RYX2 dikalikan RX1 X2 dibagi akar dalam kurung 1 dikurangi R kuadrat YX2 dikalikan dalam kurung 1 dikurangi R kuadrat X1 X2 dengan keterangan RYX1 dikendalikan oleh X2 yaitu korelasi parsial antara Y dengan X1 apabila X2 dikendalikan. RYX1 yaitu korelasi antara Y dengan X1, RYX2 yaitu korelasi antara Y dengan X2,
R X1 X2 yaitu korelasi antara X1 dengan X2. Hubungan antara variabel bebas X2 dengan variabel terikat Y apabila variabel terikat X2 tetap. Gambarnya bisa dilihat di bawah sini. Dan yang ketiga, ada rumus koefisien korelasi parsial antara X1 dengan X2 apabila Y dikendalikan. Rumusnya, R X1 X2 dikendalikan oleh Y sama dengan R X1 X2 dikurangi R Y X1 dikali R Y X2 dibagi akar dalam kurung 1 dikurangi R kuadrat Y X1 dikali dalam kurung 1 dikurangi R kuadrat Y X2 dengan keterangan R X1 X2 dikendalikan oleh Y yaitu korelasi parsial antara X1 dengan X2 apabila Y dikendalikan. R X1 X2 yaitu korelasi antara X1 dengan X2. R Y X1 yaitu korelasi antara Y dengan X1. R Y X2 yaitu korelasi antara Y dengan X2. Hubungan antara variabel bebas X1 dengan variabel terikat X2 apabila variabel terikat Y tetap. Gambarnya bisa dilihat di bawah. Selanjutnya ada korelasi produk momen. Berdasarkan rumus-rumus korelasi parsial tersebut, terlihat kita harus menemukan harga-harga korelasi tunggal atau korelasi produk momen dari variabel-variabel penelitian. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio. Dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Berikut ini dikemukakan rumus yang dapat digunakan untuk menentukan koefisien korelasi tunggal, yaitu yang pertama, koefisien antara X1 dengan Y. Rumusnya, R Y X1 sama dengan N dikali sigma Y X1 dikurangi sigma X1 dikali sigma Y dibagi akar dalam kurung N dikali sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dikali dalam kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dengan keterangan N yaitu banyaknya sampel, R Y X1 yaitu korelasi antara Y dengan X1, sigma Y X1 yaitu jumlah Y X1, sigma X1 yaitu jumlah X1, sigma Y yaitu jumlah Y, sigma X1 kuadrat yaitu jumlah X1 kuadrat, sigma Y kuadrat yaitu jumlah Y kuadrat. Yang kedua, ada rumus koefisien antara X2 dan Y dengan rumus R X2 sama dengan N dikali sigma Y X2 dikurangi sigma X2 dikali sigma Y dibagi akar dalam kurung N dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan dikali dalam kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dengan keterangan N yaitu banyaknya sampel, R Y X2 yaitu korelasi antara Y dan X2, sigma Y X2 yaitu jumlah Y X2, sigma X2 yaitu jumlah X2, sigma Y yaitu jumlah Y, sigma X2 kuadrat yaitu jumlah X2 kuadrat, sigma Y kuadrat yaitu jumlah Y kuadrat. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya sama Muhapila ingin melanjutkan dari Maurin. Koefisien antara X1 dan X2 dapat dirumuskan dengan R X1 X2 sama dengan N dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi dengan akar dari N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 dipangkatkan dengan 2 dikalikan N sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 dipangkatkan 2 dengan keterangan sebagai berikut. N yaitu banyaknya sampel, R X1 X2 yaitu korelasi antara X1 dan X2, sigma X1 X2 yaitu jumlah dari X1 X2, sigma X1 yaitu jumlah dari X1, sigma X2 yaitu jumlah dari X2, sigma X1 pangkat 2 yaitu jumlah dari X1 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2 yaitu jumlah dari X2 pangkat 2. Uji signifikan koefisien korelasi parsial uji T. Sebelum koefisien korelasi parsial yang diperoleh, kita gunakan untuk mengambil kesimpulan. Terlebih dahulu, perlu diperiksa apakah bilangan yang diperoleh itu berarti atau tidak. Uji T digunakan untuk menguji berarti atau tidaknya hubungan variabel-variabel tersebut. Jika hubungan variabel
Jika hubungan antara variabel-variabel secara parsial signifikan, maka sampel dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel diambil atau mencerminkan keadaan populasi. Uji T diselesaikan dengan rumus sebagai berikut. T R dikali dengan akar N dikurang K dibagi akar 1 dikurang R pangkat 2. Dengan keterangan sebagai berikut. R yaitu koefisien korelasi parsial, N jumlah sampel, K banyaknya variabel. Adapun langkah-langkah dalam pengerjaan korelasi parsial secara manual. Yang pertama, menghitung korelasi produk momen. Kedua, merumuskan hipotesis penelitian. Dengan H0, tidak ada korelasi signifikan antara X1 dan X2 dengan Y sebagai variabel yang dikendalikan. Tidak ada korelasi signifikan antara Y dan X2 dengan X1 sebagai variabel yang dikendalikan. Tidak ada korelasi signifikan antara Y dan X1 dengan X2 sebagai variabel yang dikendalikan. Dengan H1, terdapat korelasi signifikan antara X1 dan X2 dengan Y sebagai variabel yang dikendalikan. Terdapat korelasi signifikan antara Y dan X2 dengan X1 sebagai variabel yang dikendalikan. Terdapat korelasi signifikan antara Y dan X1 dengan X2 sebagai variabel yang dikendalikan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis statistika. Untuk H0 berbanding R X1 X2 kali Y sama dengan 0. H0 berbanding R Y X1 X2 dikali Y sama dengan 0. H0 berbanding R Y X1 dikali X2 sama dengan 0. Sedangkan untuk H1 berbanding R X1 X2 dikali Y tidak sama dengan 0. H1 berbanding R Y X2 X1 tidak sama dengan 0. H1 berbanding R Y X1 X2 tidak sama dengan 0. Yang keempat, menentukan taraf signifikasi dan nilai T tabel. Yang kelima, melakukan kriteria pengujian. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Yang keenam, menghitung korelasi parsial. Ketujuh, melakukan uji statistik. Uji statistik dilakukan dengan menggunakan uji T. Yang kedelapan, kesimpulan. Adapun contoh soal yang diberikan. Contoh soal analisis korelasi parsial. Seorang dosen mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 10 orang sampel sebagai responden penelitian dengan data sebagai berikut. Itu ada subjek 1 sampai 10, kondisi ekonomi, tingkat kecerdasan, indeks prestasi belajar. Dosen tersebut ingin mengetahui A. Apakah terdapat hubungan antara kondisi ekonomi X1 dan tingkat kecerdasan X2 dengan indeks prestasi belajar Y sebagai variabel yang dikendalikan. Yang B. Apakah terdapat hubungan antara indeks prestasi belajar Y dan tingkat kecerdasan X2 dengan kondisi ekonomi X1 sebagai variabel yang dikendalikan. Yang C. Apakah terdapat hubungan antara indeks prestasi belajar dan kondisi ekonomi dengan tingkat kecerdasan Y1, X2 sebagai variabel yang dikendalikan. Ujilah semua menggunakan korelasi parsial dengan taraf signifikan 5%. Jawab. X1 yaitu kondisi ekonomi, X2 yaitu tingkat kecerdasan, Y yaitu indeks prestasi belajar. Dengan penyelesaian sebagai berikut. Langkah pertama, menghitung korelasi produk momen dari masing-masing hubungan antara variabel. Sebelum itu, dengan melakukan analisis data menggunakan tabel penolong. Dalam tabel penolong terdapat dalam subjek X1, X2, Y, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y dikali dan dengan X1,
Y dikalikan dengan X2, X1 dikalikan dengan X2, Y dipangkatkan 2. Setelah itu, dicari dijumlahkan di bagian tersebut. Selanjutnya, kita akan menghitung korelasi produk momen antara variabel Y dengan variabel X1 dengan rumus RYX1 sama dengan N kali sigma YX1 kurang sigma X1 dikali sigma Y. Dibagi akar N kali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Langsung saja kita masukkan angka-angka yang dari tabel ini. Kita masukkan sesuai rumus yang ini, maka kita dapatkan N-nya 10, sigma YX1-nya 299, sigma X1-nya 116, sigma Y-nya 22, sigma X1 kuadratnya 1496, sigma X1-nya 116, dan sigma Y-nya 64. Langsung saja kita hitung 10 kali 299 itu hasilnya 2990 dikurang 116 kali 22 itu hasilnya 2552 dibagi akar 10 dikali 1496 itu hasilnya 14960 dikurang 116 dikuadratkan itu hasilnya 13.456 dikali 10 kali 64 itu hasilnya 640 dikurang 22 dikuadratkan itu hasilnya 484 sama dengan 2990 dikurang 2552 itu hasilnya 438 dibagi akar 14.960 dikurang 13.456 itu hasilnya 1.504 dalam kurung 640 dikurang 484 itu hasilnya 156 sama dengan 438 dibagi 2 akar 234.624 itu hasil dari sini sama dengan 438 dibagi hasil dari akar 234.624 yaitu hasilnya 488,3800161003 maka didapatkanlah hasil akhir 0,904. Dengan ini korelasi antara Y dengan X1 sebesar 0,904 berarti menunjukkan adanya hubungan korelasi yang sangat kuat. Kita bisa mengetahui korelasi tersebut kuat atau tidaknya itu dapat dilihat dari interpretasi koefisien korelasi yang terdapat pada buku Sugiono. Selanjutnya, kita akan mencari korelasi produk momen antara variabel Y dengan X2. Dengan rumus RYX2 sama dengan N dikali sigma Y X2 dikurang sigma X2 dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Langkahnya sama, yaitu kita cari dulu nilai dari ini di tabel yang tadi, kemudian kita masukkan sehingga kita dapat angka-angka seperti ini. Langsung saja kita hitung 10 dikali 175 itu hasilnya 1750 dikurang 71 dikali 22 itu hasilnya 1562 dibagi akar 10 dikali 533 itu hasilnya 5330 dikurang 71 dikuadratkan itu hasilnya 5041 dikali 10 dikali 64 itu hasilnya 640 dikurang 22 dikuadratkan itu hasilnya 484.
sama dengan 1750 dikurang 1562, itu hasilnya 188, dibagi akar dari 5330 dikurang 5041, itu hasilnya 289, dikali 640 dikurang 484, itu hasilnya 156, sama dengan 188 dibagi akar dari 289 dikali 156, itu hasilnya akar 45.084, sama dengan 188 dibagi akar dari 45.084, itu adalah 212,329931945, maka didapatkanlah hasil akhir 0,885 dengan nilai korelasi antara Y dengan X2 sebesar 0,885, berarti menunjukkan adanya hubungan korelasi yang sangat kuat. Selanjutnya kita akan mencari korelasi antara variabel X1 dengan variabel X2 dengan rumus R X1 X2 sama dengan N kali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi akar N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dikali N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan. Langkahnya tetap sama, kita cari dulu nilai dari rumus ini di tabel, kemudian kita masukkan satu persatu dan kita hitung. Jadi 10 dikali 877 hasilnya 8770 dikurang 116 dikali 71 hasilnya 8236 dibagi akar 10 dikali 1496, itu hasilnya 14960 dikurang 116 dikuadratkan, itu hasilnya 13.456 dikali 10 dikali 533, itu hasilnya 5.330 dikurang 71 dikuadratkan, itu hasilnya 5.041 sama dengan 8.770 dikurang 8.236, hasilnya yaitu 5.434 dibagi 14.960 dikurang 13.956, hasilnya yaitu 1.504 dikali 5.330 dikurang 5.041, hasilnya yaitu 289 sama dengan 534 dibagi akar 1.504 dikali 289, itu hasilnya akar 434 dikali 656 sama dengan 534 dibagi hasil dari akar 434.656 yaitu 659,2844606008, maka didapatkanlah hasil akhir 0,8099 atau jika dibulatkan 0,881 dengan nilai korelasi antara X1 dengan X2 sebesar 0,81, berarti menunjukkan adanya hubungan korelasi yang sangat kuat. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu hubungan antara kondisi ekonomi atau X1 dan tingkat kecerdasan atau X2 dengan indeks prestasi belajar atau Y sebagai variabel yang dikendalikan. Pertama, kita akan merumuskan hipotesis penelitian. H0 yaitu tidak ada korelasi signifikan antara kondisi ekonomi dan kecerdasan dengan indeks prestasi belajar sebagai variabel yang dikendalikan. Sedangkan H1 yaitu terdapat korelasi signifikan antara kondisi ekonomi dan tingkat kecerdasan dengan indeks prestasi belajar sebagai variabel yang dikendalikan. Selanjutnya kita akan merumuskan hipotesis statistikanya, yaitu H0 banding R X1 X2 dikendalikan Y sama dengan 0.
Sedangkan H1 banding R X1 X2 dikendalikan Y tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan taraf signifikasi dan nilai T-tabel. Alfa atau taraf signifikasinya yaitu sebesar 5% atau 0,05, dan T-tabelnya yaitu bisa dicari dengan rumus T1/2 0,05 banding N dikurang K dikurang 1 sama dengan T hasil dari ini yaitu 0,025 banding 10 kurang 2 kurang 1 sama dengan T 0,025 banding 7. Maka bisa kita lihat di dalam T-tabel yaitu pada taraf 0,025 dan DF-nya 7, kita dapatkan hasil dari T-tabel 2,365. Selanjutnya kita akan menentukan kriteria pengujian. Jika T hitung lebih besar dari T-tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya, kita akan mencari koefisien korelasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y dikendalikan. Rumusnya yaitu R X1 X2 dikendalikan Y sama dengan R X1 X2 dikurang R Y X1 dikali R Y X2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat Y X1 dikali 1 kurang R kuadrat Y X2 sama dengan R X1 X2 yaitu 0,81. Ini adalah hasil dari mencari korelasi produk momen antara variabel X1 dan X2 dikurang 0,904. Ini adalah hasil dari korelasi produk momen antara variabel Y dan variabel X1 dikali 0,885, yaitu korelasi produk momen antara variabel Y dengan variabel X2 dibagi 1 dikurang 0,904 dikuadratkan dikali 1 dikurang 0,885 dikuadratkan sama dengan 0,81 dikurang 0,904 dikali 0,885 hasilnya yaitu 0,80004 dibagi akar 1 dikurang 0,904 dikuadratkan itu hasilnya 0,81721161 dikali 1 dikurang 0,885 dikuadratkan itu hasilnya 0,783225 sama dengan 0,81 dikurang 0,80004 itu hasilnya 0,00996 dibagi akar dari 1 dikurang 0,81721161 itu hasilnya 0,182784 dikali 1 dikurang 0,783225 itu hasilnya 0,216775 sama dengan 0,00996 dibagi akar dari 0,039623016 itu hasil dari perkalian ini sama dengan 0,00996 dibagi 1,990552272 itu hasil akar dari yang ini, kemudian didapatkanlah hasil akhir 0,05. Kemudian setelah itu kita lakukan uji statistik, yaitu dengan mencari nilai T hitung dengan rumus T sama dengan R X1 X2 dikendalikan Y akar N kurang 1 dibagi akar 1 kurang R kuadrat X1 X2 dikendalikan Y
sama dengan R X1 X2 nya 0,05 yang tadi kita hitung, akar N kurang 3 nya 10 kurang 3 per akar 1 dikurang R kuadrat X1 X2 dikendalikan yaitu 0,05 sama seperti yang ini dan dikuadratkan sama dengan 0,05 akar 7 yaitu hasil dari ini dibagi akar 1 kurang 0,0025 hasil dari kuadrat yang ini sama dengan 0,05 dikali 2,64575131106 yaitu hasil dari akar 7 dibagi akar 0,9975 yaitu hasil dari pengurangan yang ini sama dengan 0,132287565555 hasil dari perkalian yang ini dibagi hasil dari akarnya ini yaitu 0,9974921777 maka didapatkanlah hasil akhir setelah pembulatan yaitu 0,132. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, dari hasil penelitian diperoleh T hitung sebesar 0,132 dan T tabel sebesar 2,365 yaitu T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada korelasi signifikan antara kondisi ekonomi dan tingkat kecerdasan dengan indeks prestasi belajar sebagai variabel yang dikendalikan. Kesimpulan yang kedua yaitu sebelum dikendalikan nilai R X1 X2 yaitu sebesar 0,81. Ini adalah nilai korelasi produk momen antara variabel X1 dengan variabel X2, menunjukkan bahwa hubungan kondisi ekonomi atau X1 dan tingkat kecerdasan atau X2 sangat kuat. Tetapi setelah dikendalikan oleh Y, nilai R X1 dikendalikan Y sama dengan 0,05. Ini adalah nilai korelasi parsial variabel X1 dengan X2 jika dikendalikan oleh Y, menunjukkan bahwa hubungan kondisi ekonomi atau X1 dan tingkat kecerdasan atau X2 dengan indeks prestasi belajar atau Y sebagai variabel yang dikendalikan hubungannya menjadi sangat rendah. Berarti terlihat di sini terdapat penurunan yang signifikan antara korelasi sebelum adanya variabel yang dikendalikan dan sesudah adanya variabel yang dikendalikan. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua yaitu mengenai hubungan antara indeks prestasi belajar atau Y dan tingkat kecerdasan atau X2 dengan kondisi ekonomi atau X1 sebagai variabel yang dikendalikan. Langkahnya yaitu sama seperti yang A tadi. Yang pertama kita menentukan hipotesis penelitian H0 yaitu tidak ada korelasi signifikan antara indeks prestasi belajar dan tingkat kecerdasan dengan kondisi ekonomi sebagai variabel yang dikendalikan. Sedangkan H1 yaitu terdapat korelasi signifikan antara indeks prestasi belajar dan tingkat kecerdasan dengan kondisi ekonomi sebagai variabel yang dikendalikan. Selanjutnya kita akan menentukan hipotesis statistiknya yaitu H0 banding RY X2 dikendalikan oleh X1 sama dengan 0. H1 banding RY X2 dikendalikan X1 tidak sama dengan 0. Baik, saya di sini Wilda Fatima akan melanjutkan menjelaskan mengenai penyelesaian contoh soal bagian B yaitu mengenai hubungan antara indeks prestasi belajar Y dan tingkat kecerdasan X2 dengan kondisi ekonomi X1 sebagai variabel yang dikendalikan. Sesudah menentukan hipotesis penelitian, yaitu H0 tidak ada korelasi signifikan dan H1 terdapat korelasi signifikan, kemudian menuliskan hipotesis statistik, langkah selanjutnya adalah menentukan taraf signifikasi dan nilai T-tabel. Diketahui taraf signifikasi dalam soalnya adalah 5%. 5% ini kita ubah dahulu menjadi 0,05 diubah menjadi bilangan desimal. Kemudian
T1/2 dikali 0,05. Kenapa dikali dengan 1/2? Dikarenakan ini menggunakan uji dua pihak. Kemudian, untuk DK-nya yaitu adalah N dikurang K dikurang 1, dengan N adalah banyaknya sampel, K adalah banyaknya variabel, dan kemudian dikurangi dengan 1. T1/2 dikali 0,05 yaitu T0,025 dengan DK-nya adalah N10 dikurangi K2 kemudian dikurangi dengan 1. Sama dengan T0,025 dengan DK-nya adalah 7. Jadi untuk nilai T tabelnya adalah 2,365. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria pengujian. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H1 diterima, artinya terdapat korelasi signifikan, sedangkan H0 ditolak. Kemudian jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, artinya tidak ada korelasi signifikan, dan H1 ditolak. Langkah selanjutnya adalah menentukan koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 dikendalikan. Untuk rumus korelasi parsialnya adalah RYX2 dikendalikan oleh X1 sama dengan RYX2 dikurang RYX1 dikali RX1 X2 dibagi akar dalam kurung 1 dikurang R kuadrat YX1 dalam kurung 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Untuk hasil RYX2, RYX1, RX1 X2 ini kita dapatkan dari koefisien korelasi produk momen. Didapatkan untuk nilai RYX2 adalah 0,885 dikurangi RYX1 adalah 0,904 dan RX1 X2 adalah 0,810 dibagi akar dalam kurung 1 dikurang RYX1 ini adalah nilainya 0,904 dikuadratkan dalam kurung 1 dikurang nilai RX1 X2 adalah 0,81 dikuadratkan. Untuk langkah pengerjaannya 0,904 dikalikan dengan 0,810 hasilnya menjadi 0,73224. Kemudian untuk 0,904 dikuadratkan yaitu 0,817216. Kemudian untuk 0,81 dikuadratkan adalah 0,6561. Kemudian 0,885 dikurangi 0,73224 hasilnya adalah 0,15276. 1 dikurang 0,817216 hasilnya adalah 0,182784. 1 dikurang 0,6561 adalah 0,34399. Kemudian 0,15276 dibagi dengan akar, ini kita kalikan 0,182784 dikali 0,3439. Hasilnya menjadi 0,0628594176 sama dengan 0,15276 dibagi hasil akar ini adalah 0,25071780471. Hasilnya adalah 0,609. Diusahakan untuk bagian ini jika terdapat koma-komaan untuk dituliskan angka di belakang komanya semuanya, tapi pas di hasil akhirnya bisa dilakukan pembulatan. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji statistik dengan mencari nilai T hitung. Rumusnya adalah T sama dengan RYX2 dikendalikan oleh X1 akar N dikurang 3 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat YX2 dikendalikan oleh X1. Sama dengan 0,609 ini kita dapatkan dari hasil koefisien korelasi parsial, yaitu 0,609 akar 10 dikurang 3. 10 ini kita dapatkan dari banyaknya sampel.
dibagi akar 1 dikurang 0,609 dikuadratkan. Sama dengan 0,609, 10 dikurang 3 berarti menjadi akar 7, dibagi 1 dikurang 0,609 kita kuadratkan menjadi 0,370881. Sama dengan 0,609 dikali akar 7 adalah 2,64575131106, kemudian dikalikan dengan 0,609 dibagi akar 1 dikurang 0,370881 adalah 0,629119, sama dengan hasil perkalian yang 0,609 dikali 2,64575131106 adalah 1,61126254843 dibagi hasil akar yang ini adalah 0,79317022132. Hasilnya adalah 2,031. Langkah yang terakhir yaitu kita menuliskan mengenai kesimpulan. Dari hasil penelitian diperoleh T hitung sama dengan 2,031 dan T tabel sama dengan 2,365, yaitu T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya, tidak terdapat korelasi signifikan antara indeks prestasi belajar dan tingkat kecerdasan dengan kondisi ekonomi sebagai variabel yang dikendalikan. Sebelum dikendalikan, nilai RYX2 sama dengan 0,885, menunjukkan bahwa hubungan indeks prestasi belajar Y dan tingkat kecerdasan X2 sangat kuat. Tetapi setelah dikendalikan oleh X1, nilai RYX2 dikendalikan oleh X1 sama dengan 0,609, menunjukkan bahwa hubungan indeks prestasi belajar Y dan tingkat kecerdasan X2 dengan kondisi ekonomi X1 sebagai variabel yang dikendalikan hubungannya menjadi kuat. Untuk menentukan hubungan sangat kuat, sedang, rendah, atau sangat rendah, itu dilihat dari tabel pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi menurut Sugiono pada tahun 2007 atau bisa menurut Sarwono pada tahun 2006. Tapi dalam contoh soal ini, kita menggunakan tabel pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi menurut Sugiono pada tahun 2007. Selanjutnya yaitu penyelesaian untuk bagian C, yaitu hubungan antara indeks prestasi belajar Y dan kondisi ekonomi X1 dengan tingkat kecerdasan X2 sebagai variabel yang dikendalikan. Langkah pertama yaitu menentukan hipotesis penelitian, yaitu H0 sama dengan tidak ada korelasi signifikan antara indeks prestasi belajar dan kondisi ekonomi dengan tingkat kecerdasan sebagai variabel yang dikendalikan. H1 sama dengan terdapat korelasi signifikan antara indeks prestasi belajar dan kondisi ekonomi dengan tingkat kecerdasan sebagai variabel yang dikendalikan. Kemudian setelahnya menuliskan hipotesis statistika, yaitu H0 banding RYX1 dikendalikan oleh X2 sama dengan 0, H1 banding RYX1 dikendalikan oleh X2 tidak sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah menentukan taraf signifikasi dan nilai T tabel. Untuk bagian C, taraf signifikasinya sama dengan bagian B dan bagian A, yaitu 5%. 5% ini kita ubah dahulu menjadi bilangan desimal, yaitu 0,05. T 1/2 dikali 0,05. Kenapa dikali 1/2? Dikarenakan ini menggunakan uji dua pihak. Dengan DK-nya yaitu adalah N dikurang K dikurang 1. Dengan N yaitu banyaknya sampel, dikurangi K banyaknya variabel, dikurangi dengan 1. T 1/2 dikali 0,05 sama dengan T 0,025. Dengan DK-nya yaitu N adalah 10, dikurangi K adalah 2, dan dikurangi dengan 1. T 0,025 dengan DK-nya adalah 7.
sama dengan untuk T tabelnya adalah 2,365. Kemudian langkah selanjutnya adalah kriteria pengujian. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima. Artinya terdapat korelasi signifikan dan H0 ditolak. Sedangkan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, yaitu tidak ada korelasi signifikan dan H1 ditolak. Langkah selanjutnya yaitu menentukan koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 dikendalikan. Dengan rumus RYX1 dikendalikan oleh X2 sama dengan RYX1 dikurang RYX2 dikali RX1 X2 dibagi akar dalam kurung 1 dikurang R kuadrat YX2 dalam kurung 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Dengan nilai ini kita peroleh dari koefisien korelasi produk momen. Untuk RYX1 yaitu nilainya 0,904 dikurang RYX2 nilainya 0,885 dan untuk dikali RX1 X2 nilainya yaitu 0,81 dibagi akar dalam kurung 1 dikurang 0,885 dikuadratkan dalam kurung 1 dikurang 0,81 dikuadratkan. Langkah selanjutnya yaitu kita kalikan dulu 0,885 dikali 0,81 hasilnya yaitu 0,71685 dibagi akar dalam kurung 1 dikurang 0,885 dikuadratkan yaitu 0,783225 dalam kurung 0,81 dikuadratkan yaitu 0,6561. Kemudian 0,904 dikurangi 0,7165 menjadi 0,18715 dibagi akar 1 dikurang 0,783225 adalah 0,216775 dikali 1 dikurang 0,6561 yaitu 0,3439. Kemudian 0,18715 dibagi akar, ini kita kalikan 0,216775 dikali 0,3439 yaitu menjadi akar 0,024548925 sama dengan 0,18715 dibagi ini akarnya menjadi 0,2730364855 menjadi sama dengan 0,685. Jadi untuk nilai koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 dikendalikan adalah 0,685. Langkah selanjutnya yaitu menentukan uji statistik dengan mencari nilai T hitung. Rumusnya yaitu T sama dengan RYX1 yang dikendalikan oleh X2 akar N dikurang 3 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat YX1 dikendalikan oleh X2. Nilai ini kita peroleh hasilnya yaitu tadi 0,685 akar 10 dikurangi 3. 10 karena banyak sampelnya adalah 10. Dibagi akar 1 dikurang 0,685 dikuadratkan. Sama dengan 0,685, 10 dikurangi 3 berarti menjadi akar 7. Dibagi akar 1 dikurang 0,685 dikuadratkan menjadi 0,469225. Sama dengan 0,685 dikali akar 7 yaitu 2,64575131106 dibagi akar 1 dikurang 0,469225 adalah 0,530775 sama dengan 0,685 dikalikan dengan 26457513106 hasilnya adalah 1,8123396
0,4807 dibagi dengan akar ini menjadi 0,7285430667 sama dengan 2,4876 dilakukan pembulatan menjadi 2,488. Langkah yang terakhir yaitu menuliskan kesimpulan. Dari hasil penelitian diperoleh T hitung sama dengan 2,488 dan T tabel sama dengan 2,365, yaitu T hitung lebih besar dari T tabel. Maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya terdapat korelasi signifikan antara indeks prestasi belajar dengan kondisi ekonomi dengan tingkat kecerdasan sebagai variabel yang dikendalikan. Sebelum dikendalikan, nilai RYX1 sama dengan 0,904, menunjukkan bahwa hubungan indeks prestasi belajar Y dan kondisi ekonomi X1 sangat kuat. Tetapi setelah dikendalikan oleh X2, nilai RYX1 dikendalikan X2 sama dengan 0,685, menunjukkan bahwa hubungan indeks prestasi belajar Y dan kondisi ekonomi X1 dengan tingkat kecerdasan X2 sebagai variabel yang dikendalikan hubungannya adalah kuat. Untuk menentukan hubungan yang sangat kuat dan kuat ini dilihat dari tabel pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi menurut Sugiono pada tahun 2007. Langkah-langkah cara uji korelasi parsial dengan SPSS. Buka lembar kerja baru SPSS, lalu klik variabel view. Selanjutnya cukup mengisi pada kolom name, decimas, label, dan measure. Yang kedua, klik data view, lalu masukkan data IQ, IPK, dan motivasi ke-12 orang responden tersebut sesuai dengan judul kolom yang ada di layar SPSS. Yang ketiga, uji normalitas data penelitian dengan SPSS. Dari menu utama, klik menu analisis, deskriptif statistik, explore. Maka muncul kotak dialog explore. Selanjutnya, masukkan semua variabel penelitian ke kotak dependent list. Kemudian pada bagian display, pilih both. Setelah itu, klik plots. Muncul kotak dialog explore plot. Lalu beri tanda checklist pada normality plot with test. Selanjutnya, klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul output SPSS. Uji normalitas untuk uji korelasi parsial dengan SPSS. Yang keempat, melakukan uji korelasi parsial dengan SPSS. Klik menu analisis, correlation, partial. Muncul kotak dialog partial correlation. Selanjutnya, masukkan variabel IQ dan IPK ke kotak variabel. Kemudian, masukkan variabel motivasi ke kotak controlling for pada bagian test of significance. Pilih to tell dan berikan tanda checklist. Untuk display aktual significant level, lalu klik option. Muncul kotak dialog partial correlation. Option, kemudian pada bagian statistik, berikan tanda checklist untuk mean and standard deviation dan zero order correlation. Selanjutnya, pada bagian missing value, aktifkan pilihan exclude cache pairwise, lalu klik continue. Kemudian klik OK untuk mengakhiri perintah, maka muncul output SPSS dengan judul partial core. Selanjutnya tinggal interpretasikan saja tabel output tersebut. Interpretasi output uji korelasi parsial dengan SPSS. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS pada contoh soal uji korelasi parsial dalam penelitian. Soalnya yaitu seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai IPK atau indeks prestasi kumulatif mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Di sini kita mempunyai 3 variabel, yaitu yang pertama IQ sebagai X1, IPK itu sebagai Y, dan motivasi berprestasi itu variabel kontrolnya sebagai X2.
Guna keperluan penelitian ini, maka dosen tersebut mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 12 orang sampel atau responden penelitian. Adapun tabulasi data penelitian yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yaitu tabel yang ini adalah ke-12 orang responden, ini adalah IQ, ini untuk variabel IPK, dan ini untuk motivasi atau variabel kontrolnya. Selanjutnya yaitu analisis data penelitian dengan SPSS. Melakukan uji normalitas data untuk masing-masing variabel penelitian. Kemudian jika normal, maka uji korelasi parsial dapat dilakukan. Untuk tahapannya yaitu pertama menginput data atau memasukkan data ke program SPSS, kemudian melakukan analisis, kemudian menafsirkan keluaran atau output SPSS tersebut. Langsung saja kita masuk ke program SPSS-nya. Ini adalah tampilan awal dari data view. Kemudian kita klik variabel view. Di kolom name kita tuliskan ketiga variabel tadi, yaitu IQ, IPK, dan motivasi. Untuk di label pun sama. Untuk di kolom desimal, untuk yang IQ kita ubah menjadi 0. Untuk yang motivasi juga sama, kita ubah menjadi 0. Dan untuk IPK ini tetap 2 karena dilihat dari data ini IPK ada 3,12. Ini ada 2 angka di belakang koma, berarti desimalnya ada 2. Kemudian di kolom measure kita pilih cell. Dan kemudian kita klik di data view, muncullah ketiga variabel tadi secara otomatis. Ini ada IQ, IPK, dan motivasi. Kemudian selanjutnya kita masukkan data ke-12 orang responden ini ke dalam program SPSS. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita paste di sini. Datanya sudah masuk ke program SPSS. Kemudian kita klik save. Di sini kita simpan terlebih dahulu. Kita beri nama. Dan kita save. Ini kita minimalis dulu. Selanjutnya kita akan menguji normalitas dari data tersebut. Yang pertama yaitu klik analis, kemudian descriptive statistik, kemudian pilih explore. Maka akan muncul kotak dialog explore seperti ini. Selanjutnya masukkan semua variabel penelitian ke kotak dependent list ke sini. Setelah itu kita pilih bold ini. Setelah itu kita akan klik plot. Kemudian kita beri tanda checklist pada normality plot with test ini. Klik continue. Dan kemudian kita klik OK. Tunggu sebentar.
maka akan muncul output SPSS seperti ini. Kita cukup perhatikan pada tabel output test of normality. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikan atau sig kurang dari 0,05, maka variabel tidak berdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikan atau sig lebih dari 0,05, maka variabel berdistribusi normal. Ini adalah tabel test of normality-nya. Kita lihat pada sig yang Shapiro-Wilk ini. Untuk IQ ini didapatkan nilai 0,932 dan untuk IPK didapatkan nilai 0,152 dan untuk motivasi didapatkan nilai 0,066. Maka dapat disimpulkan untuk semua variabel penelitian ini lebih dari 0,05. Maka untuk variabel IQ, IPK, dan motivasi yaitu berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi dasar atau persyaratan dalam uji korelasi parsial sudah terpenuhi. Untuk catatan, kita melihat di metode Shapiro-Wilk ini karena sampel yang kita pakai itu kurang dari 50. Dan untuk metode Kolmogorov ini untuk sampel yang lebih dari 50. Baik, saya di sini Wilda Fatima akan melanjutkan menjelaskan mengenai uji korelasi parsial melalui SPSS. Setelah melakukan uji normalitas, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan uji korelasi parsial, yang mana langkah pertamanya yaitu klik Analyze, kemudian pilih menu Correlate, kemudian klik Parsial. Nah, sudah ini akan muncul tampilan kotak seperti berikut ini. Langkah selanjutnya yaitu masukkan variabel IQ ke dalam kotak variabel dan variabel IPK kepada kotak variabel. Kemudian untuk variabel motivasi ini kita masukkan dalam kotak controlling for. Nah, kemudian untuk test of signifikannya yaitu two-tailed dan display actual significant levelnya yaitu beri tanda checklist. Kemudian klik option. Nah, akan muncul kotak seperti berikut. Caranya yaitu pada bagian statistik, beri tanda checklist pada mean dan standard deviation. Kemudian beri tanda checklist juga untuk zero order correlation. Nah, pada bagian missing value ini, aktifkan bagian exclude case pairwise. Kemudian klik continue. Nah, sudah ini langkah terakhirnya yaitu klik OK untuk menentukan korelasi parsialnya. Nah, selanjutnya di sini muncul output uji korelasi parsial atau partial core. Nah, di sini kita tinggal memaknai atau menafsirkan hasil dari output ini. Untuk tabel output deskriptif statistik, memberikan informasi kepada kita tentang ringkasan nilai statistik deskriptif atau gambaran data untuk ketiga variabel. Yang mana variabelnya itu variabel IQ, IPK, dan motivasi, yang mencangkup mean atau rata-rata, kemudian ada standar deviation atau standar deviasi, dan N atau jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dilihat dari tabelnya, N-nya itu adalah sebanyak 12 orang responden. Kemudian, untuk tabel output correlation ini, digunakan untuk memberikan informasi mengenai hubungan yang terbentuk antara variabel sebelum dan sesudah dimasukkannya variabel kontrol dalam analisis korelasi. Untuk mewarnai tabel output correlation ini, maka ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu menentukan rumusan hipotesis penelitian, sama dengan uji korelasi parsial manual. Untuk rumusan hipotesis penelitiannya yaitu H0 berarti hubungan antara IQ dengan IPK
dengan motivasi sebagai variabel kontrol berarti tidak signifikan. Untuk H1 berarti hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol berarti signifikan. Nah, tahapan yang kedua yaitu kita harus melihat teori tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial. Yang mana jika nilai signifikan atau two-tailed ini lebih dari 0,005, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Tetapi jika nilai signifikan atau two-tailed ini kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita menafsirkan hasil analisis dan membuat kesimpulan. Nah, dari tabel ini kita bisa tafsirkan untuk tabel output pertama yang non-A ini menunjukkan nilai korelasi antara IQ dengan IPK sebelum dimasukkannya variabel kontrol yaitu variabel motivasi ke dalam analisis. Dari output ini diketahui nilai korelasinya yaitu sebesar 0,832 dan menunjukkan hubungan yang positif. Dan untuk signifikan atau two-tailed-nya ini adalah 0,001, yang berarti ini kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ini bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dengan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol atau variabel motivasi. Sementara itu, untuk nilai 0,832 ini masuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat. Kemudian, untuk tabel motivasi atau tabel output kedua ini menunjukkan nilai korelasi antara IQ dengan IPK setelah memasukkan motivasi sebagai variabel kontrol ke dalam analisis. Dari tabel output ini terlihat bahwa terjadi penurunan korelasi yang mana yang pertama yaitu korelasinya sebesar 0,832 tapi turun menjadi 0,626. Tetapi ini tetap bernilai positif dan hubungan kategorinya yaitu kuat. Dan nilai signifikasinya atau two-tailed-nya di sini bernilai 0,039 yang berarti ini kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan jika H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel yang dikontrol adalah signifikan atau nyata. Kemudian untuk penarikan kesimpulan uji korelasi parsialnya, berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi parsial ini, diketahui bahwa kehadiran variabel kontrol yaitu variabel motivasi akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel IQ dengan variabel IPK, atau dalam bahasa sederhananya seperti ini. IQ berhubungan dengan IPK, artinya semakin meningkat IQ seseorang, maka nilai IPK-nya akan semakin tinggi pula. Namun, setelah dikontrol dengan variabel motivasi, tetap terjadi hubungan karena asumsinya variabel motivasi ini tetap. Oleh karena itu, dapat kita tarik kesimpulan yang lebih sederhananya, yaitu semakin meningkatnya IQ didukung dengan meningkatnya motivasi seseorang, maka akan mempengaruhi nilai IPK tersebut, dan nilai IPK-nya akan menjadi tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.